saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Sebelum kita masuk ke komponen itu sendiri, kita harus tahu apa sih yang disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem itu sendiri merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Jadi di dalam ekosistem itu sendiri itu harus ada hubungan dari komponen biotik sama abiotik. Jika tidak ada hubungan, tidak ada interaksi, maka tidak akan terjadi suatu ekosistem. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Mari kita bahas satu persatu. Untuk komponen biotik itu sendiri merupakan suatu makhluk hidup yang berada di suatu wilayah tertentu atau berada di suatu habitat tertentu. Jadi komponen biotik itu ada bermacam-macam. Contohnya itu ada tumbuhan, ada hewan, sama yang satu ada pengurai. Pengurai dalam ekosistem itu disebut sebagai decomposer. Nah, decomposer itu sendiri dibagi ada bakteri, ada juga jamur. Dalam kita mempelajari komponen biotik itu terdapat pada suatu populasi dan komunitas. Nah, populasi itu sendiri itu apa? Populasi itu merupakan sekumpulan dari beberapa individu yang masih dalam satu jenis. Saya contohkan di sini sekelompok kucing, 3 ekor kambing gitu. Terus misalkan ada juga hutan karet. Jadi ketika kalian mengetahui hutan dan di situ pohonnya itu satu jenis, nah itu namanya adalah populasi. Jadi populasi itu spesiesnya itu sama, tapi dia ada lebih dari satu. Itu yang disebut sebagai populasi. Kemudian untuk komunitas itu merupakan kumpulan dari berbagai populasi. Saya contohkan komunitas sawah. Jadi kalau kalian tahu atau pernah jalan-jalan ke sawah, itu ada beberapa kumpulan dari populasi. Contohnya di situ ada populasi tikus, populasi padi, populasi ular, atau populasi worm. Nah, jadi kumpulan dari berbagai populasi yang berkumpul menjadi satu itu disebut sebagai komunitas. Nah, apabila komunitas itu di dalamnya juga melakukan interaksi terhadap komponen abiotik, nah itu yang disebut sebagai ekosistem. Sekarang kita masuk ke bagian dari komponen abiotik. Jadi kalau yang biotik tadi itu merupakan makhluk hidup, sekarang komponen abiotik itu merupakan makhluk yang tidak hidup. Contohnya ada air, ada batu, ada tanah, kemudian iklim, cuaca, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai komponen abiotik. Nah, pada komponen biotik yang berupa makhluk hidup dengan komponen biotik yang makhluk tak hidup, tadi dia melakukan suatu interaksi. Seperti kita manusia, kita kan membutuhkan udara itu sebagai pernafasan. Jadi kita kan makhluk hidup nih, kita butuh udara. Udara itu abiotik. Jadi di situ ada interaksi antara komponen biotik sama komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik. Jadi interaksi antar makhluk hidup. Ada bermacam-macam interaksinya, ada beberapa simbiosis, terus kemudian interaksi yang lain. Contohnya ada predasi, kemudian ada kompetisi. Untuk simbiosis itu sendiri ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, sama alelopati atau amensalisme. Mari kita bahas satu persatu simbiosis tersebut. Nah, untuk simbiosis sekarang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan simbiosis yang terjadi karena 2
dua spesies atau dua organisme yang saling menguntungkan. Tetapi pada simbiosis mutualisme itu terjadi ketergantungan. Contohnya, pada bakteri Escherichia coli yang ada di dalam usus besar, bakteri yang ada di dalam usus besar itu dia membantu membusukkan makanan di dalam usus. Jadi ketika makanan sisa itu akan dibusukkan dan akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, jadi bakteri itu mendapatkan keuntungan dari sisa makanan yang ada di dalam usus manusia. Demikian manusia juga mendapatkan keuntungan hasil sisa itu bisa dikeluarkan dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi di sini simbiosis mutualisme itu sifatnya ketergantungan. Maksudnya apabila di dalam usus kalian atau untuk usus kita itu tidak ada bakteri tersebut, kita akan rugi gitu. Nah, itu contoh dari simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua ada yang namanya protokooperasi. Protokooperasi itu hampir sama dengan simbiosis mutualisme. Sama-sama interaksi dari dua organisme yang saling menguntungkan, tetapi di sini sifatnya itu tidak ketergantungan. Contohnya seperti madu yang diambil oleh lebah itu nektarnya akan diambil sehingga lebah itu mendapatkan keuntungan dari nektar tersebut, serta bunga itu bisa dibantu dalam penyerbukan. Tetapi di sini sifatnya itu tidak ketergantungan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan lebah itu tidak memakan madu, tidak memakan nektar dari bunga, dia tidak akan mati. Itu yang namanya tidak ketergantungan. Contoh lagi, misalkan burung jalak yang memakan kutu pada kerbau, itu juga tidak ketergantungan. Apabila burung jalak tidak makan kutu di punggung kerbau, itu dia juga tidak akan mati. Jadi bedanya di sini adalah simbiosis mutualisme sama protokooperasi itu sama-sama ya, dia itu saling menguntungkan, tetapi yang satu ketergantungan, yang satu tidak. Maksudnya di sini yang mutualisme itu ketergantungan, apabila tidak terjadi itu dia akan mati. Tapi kalau yang protokooperasi itu tidak akan terjadi, itu dia tidak akan mati. Itulah bedanya dari simbiosis mutualisme sama protokooperasi. Untuk selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis parasitisme itu interaksi dua organisme, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya cacing pita yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, manusianya itu dia akan memperoleh penyakit, maka manusia itu akan dirugikan. Tetapi cacing pita itu dia akan beruntung karena dia akan mendapatkan nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia. Terus kemudian simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme itu yang satu untung, tetapi yang satunya itu tidak untung juga tidak rugi. Bisa dikatakan dia netral. Contohnya yaitu pada bunga anggrek. Bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga, bunga anggreknya itu mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan nutrisi dan perlindungan dari pohon mangga. Tetapi pohon mangga tidak masalah ketika ada pohon anggrek yang menempel pada tubuhnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada yang namanya simbiosis amensalisme atau bisa disebut sebagai alelopati. Jadi kenapa di sini disebut sebagai alelopati? Itu karena suatu tumbuhan itu mengeluarkan suatu zat atau senyawa yang disebut senyawa alel. Contohnya adalah tumbuhan pinus. Jadi tumbuhan pinus itu dia akan mengeluarkan senyawa alel. Senyawa alel itu menyebabkan tanah yang di dekat pohon pinus itu menjadi keasamannya itu tinggi, sehingga tumbuhan yang lain itu tidak bisa hidup di tempat tersebut. Makanya di sini ditekankan bahwa alelopati itu dia sifatnya yang organisme yang lain itu dirugikan, tetapi pohon pinus itu dia tidak merasa untung juga tidak merasa rugi. Jadi
Untuk simbiosis amensalisme ini itu berkebalikan dengan simbiosis komensalisme. Untuk selanjutnya ada hubungan interaksi dari komponen biotik yaitu predasi. Kalau predasi itu adalah saling memangsa. Jadi dalam predasi itu ada yang namanya predator, ada juga yang namanya mangsa. Jadi mangsa itu adalah hewan yang dimakan. Tetapi kalau predator itu yang memakan. Jadi contohnya ada suatu ular yang memakan tikus. Nah itu namanya predasi. Jadi predasi itu dia memakan hewan yang lain. Nah yang selanjutnya itu ada yang namanya kompetisi. Jadi kompetisi itu adalah persaingan ya kalau namanya kompetisi. Nah, apa sih yang diperebutkan dari kompetisi ini? Itu bisa berupa makanan, bisa berupa pasangan, atau wilayah tempat dia tinggal. Jadi, dalam kompetisi ini itu dibagi menjadi dua, ada kompetisi intraspesifik sama kompetisi interspesifik. Untuk yang kompetisi intraspesifik itu merupakan kompetisi yang masih dalam satu spesies, jadi beda individu tapi dalam satu spesies yang sama. Contohnya antara singa sama singa kayak gitu, itu namanya kompetisi intraspesifik. Kalau kompetisi interspesifik itu sudah berbeda dari spesies. Jadi contohnya misalkan ular dengan tikus, zebra dengan rusa kayak gitu, itu sudah berbeda spesiesnya. Itu yang disebut sebagai kompetisi interspesifik. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai interaksi pada komponen biotik dan abiotik. Silahkan kalian pelajari dan simak dengan baik. Apabila kalian masih belum paham, bisa ditanyakan ke saya atau bisa kalian post video tersebut. Kemudian kalian pahami terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.